Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Farul Razi dengan NIM F1E119132. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal tentang pencarian rute optimum menggunakan algoritma genetika. Latar belakang penelitian ini adalah algoritma genetika dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks seperti mencari rute paling optimum dengan memperhatikan kondisi jalan, misalnya kepadatan lalu lintas, jalan satu arah, dan lain-lain. Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang penerapan algoritma genetika untuk mencari rute yang paling optimum dari titik asal ke titik tujuan. Sistem algoritma genetika yang telah didesain menggunakan representasi kromosom dalam bentuk bit string. Karena itu, jenis mutasi yang digunakan adalah mutasi bit. Sistem ini juga menggunakan beberapa metode seleksi, yaitu roulette wheel, elitism, dan gabungan antara metode roulette wheel dan elitism. Ada dua jenis crossover yang digunakan, yaitu one cut point crossover dan two cut point crossover. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan algoritma genetika yang telah didesain dapat berjalan dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah. Lalu adapun langkah-langkah dalam penelitiannya, yaitu yang pertama populasi awal, yaitu pembentukan populasi awal dalam algoritma genetika dilakukan secara acak. Dalam populasi tersebut terdapat anggota populasi disebut dengan kromosom yang berisikan informasi solusi dari sekian banyak alternatif solusi masalah yang dihadapi. Kemudian ada proses reproduksi, merupakan suatu proses untuk membentuk keturunan baru dengan mewariskan sifat-sifat yang sama dari kromosom induk. Proses reproduksi sebenarnya itu merupakan proses duplikasi dan tidak menghilangkan sifat kromosom induk yang lama. Hal ini dilakukan dalam proses algoritma genetika untuk menjaga sifat-sifat induk yang baik tidak akan hilang begitu saja. Kemudian ada proses kawin silang. Proses kawin silang itu memerlukan dua kromosom induk. Proses ini dilakukan dengan menukar sebagian informasi pada kromosom induk. Pertama dengan informasi dari kromosom induk kedua. Parameter yang penting dalam proses kawin silang adalah crossover rate yang merupakan nilai perbandingan jumlah kromosom yang diharapkan akan mengalami kawin silang terhadap jumlah kromosom dalam satu populasi. Crossover rate yang tinggi akan memungkinkan pencapaian alternatif solusi yang lebih bervariasi dan mengurangi kemungkinan menghasilkan nilai optimum yang tidak dikehendaki. Tetapi, bila nilai terlalu tinggi, akan mengakibatkan pemborosan waktu untuk melakukan perhitungan di daerah solusi yang tidak menjanjikan hasil yang optimal. Kemudian ada proses mutasi. Proses mutasi itu merupakan salah satu dari operator genetika untuk menghasilkan perubahan acak pada satu kromosom. Cara termudah untuk melakukan mutasi adalah dengan mengubah satu atau lebih bagian dalam kromosom, dan hal ini tergantung pada mutation rate-nya. Mutation rate menentukan probabilitas jumlah bit di dalam satu populasi yang diharapkan mengalami mutasi. Apabila nilai mutation rate-nya terlalu kecil, banyak bit-bit yang berguna mungkin tidak akan muncul dalam populasi. Tetapi apabila terlalu tinggi, maka keturunan yang dihasilkan akan kehilangan sifat-sifat yang mungkin saja merupakan sifat unggul dari orang tuanya, dan algoritma genetika akan kehilangan kemampuan untuk belajar dari pencarian-pencarian sebelumnya. Kemudian ada proses seleksi. Proses seleksi itu merupakan proses evolusi yang menghasilkan generasi baru dari generasi sebelumnya. Generasi-generasi baru dapat terdiri dari kromosom-kromosom induk dan turunan. Metode seleksi pada algoritma genetika ada bermacam-macam. Antara lain ada roulette wheel, elitism, sigma, scaling, Boltzmann, rank selection, tournament selection, steady state selection, dan gabungan dari metode-metode tersebut. Kemudian kromosom. Dalam penelitian ini, representasi kromosom yang digunakan dalam bentuk bit string, panjang bit kromosom yang digunakan dapat ditentukan dari persamaan P sama dengan S kurang 1 C, di mana P adalah panjang bit kromosomnya, S jumlah spot titiknya, C bit dari banyaknya percabangan maksimal yang dikodekan dalam biner. Panjang bit tersebut
bukan merupakan nilai yang mutlak, melainkan nilai yang dianggap aman agar tidak terjadi unsolved condition, yaitu kromosom tidak memberikan solusi pemecahan masalah. Panjang kromosom itu sebenarnya mempresentasikan jumlah hap maksimal yang mampu dilakukan. Hap merupakan proses perpindahan dari satu titik ke titik yang lain, merupakan tetangganya. Jumlah hop itu maksimal dapat diperoleh dari rumus H sama dengan P per C, di mana H adalah jumlah hop maksimal yang dapat dilakukan, P adalah panjang kromosom, dan C adalah jumlah bit dari banyaknya percabangan maksimal yang dikodekan dalam biner. Teknik dekode kromosom yang digunakan untuk representasi kromosom adalah yang pertama itu ada pemberian ID atau nomor dilakukan agar dapat dikenali untuk setiap percabangan dari masing-masing spot pada gambar rute. Kemudian yang kedua ada pemotongan kromosom, itu dilakukan sebesar jumlah bit dalam maksimal banyaknya percabangan yang dikodekan ke dalam biner. Kemudian yang ketiga ada pendekatan bit-bit dilakukan sesuai dengan nomor cabang menjadi deret hop-hop yang akan menghasilkan sebuah rute perjalanan. Kemudian ada nilai fitness dan seleksi. Nilai fitness itu dihitung pada setiap individu yang telah terbentuk dari setiap populasi. Perhitungan itu dilakukan dengan cara pencarian rute terpendek, waktu tercepat, dan kondisi-kondisi yang timbul di dalamnya untuk sebuah jalur perjalanan dari posisi awal menuju posisi tujuan pada satu peta lokasi jalan atau kota. Kemudian seleksi. Seleksi itu digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan metode roulette wheel, metode elitism, dan gabungan kedua metode tersebut. Namun, dalam metode roulette wheel, peluang setiap kromosom untuk terseleksi sebanding dengan nilai objektifnya. Semakin besar nilai objektif, maka semakin besar peluang untuk terseleksi, karena permasalahan optimasi yang ingin dicapai adalah mencari waktu tempuh dan jarak yang minimal. Kemudian ada crossover atau perkawinan silang. Nah, di dalam perkawinan silang ini akan dipilih dua kromosom induk yang mengalami proses kawin silang secara acak. Kemudian ditentukan satu atau dua titik potong secara acak juga. Setelah titik potong terpilih, maka dilakukan proses penukaran informasi dari kedua kromosom itu. Berdasarkan titik potong yang telah ditentukan, probabilitas sebuah kromosom mengalami kawin silang atau tidak bergantung pada nilai crossover rate yang diinputkan melalui PC. Kemudian ada mutasi. Nah, mutasi ini yang diterapkan itu mutasi bit. Setiap bit dari kromosom tersebut akan mempunyai peluang sendiri untuk mengalami mutasi. Probabilitas terjadinya mutasi pada setiap bit itu ditentukan oleh nilai mutation rate yang diinputkan melalui PC. Nah, untuk kromosom terbaik, kromosom-kromosom yang mempunyai nilai objektif yang baik akan memiliki probabilitas yang tinggi untuk terseleksi. Setelah beberapa kali proses generasi tersebut dilakukan, algoritma genetika merupakan solusi yang optimal ataupun mendekati optimal dari problem yang dihadapi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah representasi kromosom, yaitu bagaimana mengkodekan suatu alternatif solusi itu menjadi kromosom yang akan proses menggunakan algoritma genetika. Kesimpulan yang dapat diambil dari review jurnal itu, yaitu dari hasil pengujian dapat ditarik beberapa kesimpulan menarik mengenai metode ini. Algoritma genetika cukup efektif dan mudah digunakan, khususnya dalam hal mencari rute terpendek dan waktu tersingkat berdasarkan kondisi rute. Algoritma ini menunjukkan keunggulannya pada saat dilakukan perhitungan dengan memakai bobot jarak terhadap waktu. Hal ini akan memakan waktu lebih lama untuk perhitungan matematika biasa. Semakin kompleks bentuk rutenya, maka semakin sulit dilakukan perhitungan dengan metode matematika biasa. Secara keseluruhan, algoritma genetika yang telah didesain dapat berjalan dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahan. Terima kasih.